Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Sisri Nayanti dengan NIM 230177, Prodi Sastra Indonesia, Fakultas Bahasa dan Seni, Universitas Negeri Padang. Baiklah, saya akan mempresentasikan unsur intrinsik dan ekstrinsik novel Gadis Pantai, karya Pramudia Anantatur. Sinopsis cerita Gadis Pantai. Novel ini menceritakan tentang seorang gadis pantai yang lahir dan tumbuh di sebuah kampung nelayan di Jawa Tengah, Kabupaten Rembang. Seorang gadis yang manis, cukup manis untuk memikat hati seorang pembesar setempat. Seorang Jawa yang bekerja pada administrasi Belanda yang bernama Bendoro. Setelah menikah dengan Bendoro, akhirnya gadis pantai dibawa menuju kota tempat suaminya itu tinggal. Awalnya gadis itu tidak mau pindah ke rumah mewah di kota itu, tapi ia terus diantarkan orang tuanya yang berpikir gadis pantai akan hidup berbahagia dan nyaman di sana. Di rumah Bendoro tersebut ada seorang pembantu tua yang mengajarkan kepada gadis pantai segalanya yang harus dia tahu dan lakukan untuk memelihara ketenangan suaminya yang berdarah ningrat itu. Ketika telah menjadi istri Bendoro, nama gadis pantai akhirnya diganti menjadi Mas Nganten, perempuan yang melayani kebutuhan seks pembesar. Seiring waktu berjalan, akhirnya Mas Nganten terbiasa dengan pembantu tua itu hingga mereka berdua saling menyukai. Selain dia, pembantu tua, tidak ada orang pun di rumah itu yang peduli pada Mas Nganten, yang merasa sangat sendirian. Bahkan dikunjungi oleh suaminya sendiri pun jarang, karena alasan kesibukannya sebagai seorang pembesar. Suatu ketika terjadi masalah dalam rumah Bendoro yang ukurannya jauh lebih besar dari rumah-rumah yang ada di kampung nelayan tempat gadis pantai berasal. Tak disangka, ternyata hal itu sampai membuat pembantu tua yang berkawan baik dengan Mas Nganten harus angkat kaki dari tempat ia mengabdikan dirinya selama bertahun-tahun untuk Bendoro. Semua itu bermula ketika pembantu itu mengkritik anak-anak yang ada di rumah karena kesalahan yang telah mereka lakukan. Setelah kepergian pembantu tua itu, pembantu berikutnya ternyata jauh berbeda dengan pembantu sebelumnya. Ia adalah Mardinah, seorang pelayan baru. Dia anak seorang juru tulis dari kota. Sikapnya berani kepada gadis pantai. Belakangan terungkap bahwa dia diutus Bendoro Putri Bupati Demak untuk mengupayakan agar anak Bendoro Putri bisa dikawini oleh suami gadis pantai. Mardinah diberi janji apabila berhasil maka dia akan diambil jadi istri kelima. Perlahan gadis pantai yang berasal dari kampung itu mulai menyadari bahwa pernikahannya dengan priayi itu hanyalah percobaan saja, karena nantinya suaminya itu akan menikah dengan wanita segolongan ningrat seperti Bendoro. Tetapi dengan tabah dijalaninya semua takdir yang telah memaksanya untuk jauh lebih dalam pada kehidupan yang awalnya tidak diinginkannya. Suatu hari gadis pantai mendapat izin untuk mengunjungi orang tuanya di kampung. Di situ dia mengalami perubahan perilaku orang kampung terhadap dirinya. Dia dianggap Bendoro priayi bukan orang kampung lagi. Itu merupakan hal yang sangat menyedihkan dan menyakitkan buat gadis pantai. 3 tahun berjalan usia pernikahan gadis pantai dan Bendoro, akhirnya ia dikaruniai seorang buah hati yang sudah sangat dinanti-nanti oleh orang tua gadis pantai, tapi tidak untuk Bendoro atau suaminya sendiri. Namun nasib buruk masih setia mengiringi kisah hidup gadis pantai. Setelah mengetahui bayi yang dilahirkan gadis pantai ialah bayi perempuan, akhirnya Bendoro menceraikannya dan mengusirnya dari bangunan mewah istana Bendoro itu. Dan yang lebih menyayat hati, gadis pantai terpaksa harus meninggalkan darah dagingnya yang baru berusia beberapa hari itu karena perintah dari suaminya yang tega membuangnya begitu saja bagai sampah. Dengan hati hancur, gadis pantai meninggalkan anaknya di rumah si Bendoro. Malu dengan keadaan yang tak bersuami, tak punya rumah, dan anaknya dirampas bapaknya sendiri. Gadis pantai memutuskan untuk tidak pulang ke kampung halamannya sendiri, tapi ia berbelok ke selatan, ke Blora.
Selama sebulan setelah kepergiannya, ia selalu mengawasi keadaan rumah si Bendoro, namun setelahnya ia tidak kelihatan lagi. Intrinsik yang pertama yaitu tema. Tema yang terdapat pada novel Gadis Pantai adalah kritik pada feodalisme Jawa, karena roman ini banyak menceritakan tentang masyarakat yang berasal dari golongan bawah dengan masyarakat yang berasal dari golongan atas, ningrat atau bangsawan, serta segala perlakuan tak berkemanusiaan yang terjadi dalam praktik feodalisme Jawa atas orang-orang yang mengatakan rendahan atau berasal dari kaum bawah yang umumnya lahir di kampung. Selanjutnya alur. Pada novel ini menggunakan alur maju. Terbukti dari cerita mulai dari awal, yaitu ketika gadis pantai tinggal di kampung nelayan kemudian dibawa ke Pandopo. Bagaimana kehidupannya, kemudian di Pandopo, bagaimana ia menyesuaikan diri sebagai wanita utama menjalani hidup dengan Bendoro, mengandung dan melahirkan bayinya dengan Bendoro, serta bagaimana ia diusir dari Pendopo oleh Bendoro setelah melahirkan bayi yang berjenis kelamin perempuan, dan ia memutuskan untuk pergi ke Blora karena malu dengan emak dan tetangganya yang di kampung. Selanjutnya yaitu sudut pandang. Dalam novel ini, sudut pandang yang digunakan adalah pengarang yang serba tahu atau orang ketiga serba tahu, yaitu penyampaian kisah dari segala sudut. Itu artinya pengarang berada di luar teks dan menyebut para tokoh dengan kata ganti orang ketiga, biasanya ditandai dengan kata dia atau ia. Selanjutnya gaya bahasa. Gaya bahasa yang digunakan pada novel Gadis Pantai ini yaitu campuran bahasa campuran Indonesia zaman dahulu dengan bahasa Jawa pada beberapa kata seperti kanca atau yang artikan teman, dan colong berarti mencuri, serta sebutan bagi orang Jawa seperti mas nganten, perempuan yang melayani kebutuhan seks pembesar, sampai kemudian pembesar memutuskan untuk menikah dengan perempuan yang sekelas atau sederajat dengannya. Selanjutnya tokoh dan penokohan. Yang pertama, gadis pantai, polos, baik hati, dan tidak sombong, terdapat pada kutipan berikut. Aku tak butuhkan sesuatu dari dunia kita ini, aku cuma butuhkan orang-orang tercinta, hati-hati yang terbuka, senyum tawa, dan dunia tanpa duka, tanpa takut. Tersurat Gadis Pantai 2011 halaman 138. Yang kedua, Bendoro, suami Gadis Pantai, sopan, alim, egois. Terdapat pada kutipan berikut, kau milikku, aku yang menentukan apa yang kau boleh dan tidak boleh. Harus mesti kerjakan, diamlah kau sekarang, malam semakin larut. Tersurat Gadis Pantai 2011 halaman 136. Yang ketiga, emak, penyayang, terdapat pada kutipan berikut. Aku dan bapakmu banting tulang biar kau merasakan pakai kain, pakai kebaya, kalung, anting seindah itu. Tersurat Gadis Pantai 2011 halaman 13. Yang keempat itu bapak, sifatnya itu keras, terdapat pada kutipan berikut. Apa kau bilang? Tanyanya sekali lagi dan suaranya mengeras membentak. Tersurat Gadis Pantai 2011 halaman 44. Yang kelima, kepala kampung. Dia mudah gugup, terdapat pada kutipan berikut. Dengan wajah pucat, kepala kampung akhirnya muncul kembali. Tersurat Gadis Pantai 2011 halaman 23. Yang keenam itu pembantu tua gadis pantai. Sifatnya itu wataknya setia, rendah diri, penyayang, terdapat pada kutipan berikut. Aku ingin mbok sayangi aku. Apakah kurang sayang sahaya? Aku ingin senangkan hati mbok. Apa dikira saya kurang senang melayani Mas Nganten? Tersurat Gadis Pantai 2011 halaman 96. Yang ketujuh, Mardinah, pembantu gadis pantai yang baru, yang wataknya licik, sombong, terdapat pada kutipan berikut. Apa Bapak Mas Nganten nelayan, bukan? Benar, saya tidak salah. Mas Nganten tahu siapa orang tua saya, pensiunan juru tulis. Tersurat Gadis Pantai 2011 halaman 125. Yang terakhir yaitu Abdullah Karim Syahid, anak Bendoro dari istri-istri sebelumnya. Wataknya cepat marah, terdapat pada kutipan berikut. Kau pikir
Apa kami ini? Orang kampung, orang dusun, orang pantai yang tak pernah lihat duit. Dan apa ini semua maksudnya menghina kami? Yang lain lagi menyerang. Tersurat Gadis Pantai 2011 halaman 112. Selanjutnya latar. Yang pertama latar tempat. Di gedung besar di kota Rembang, di pesisir pantai Kampung Nelayan di Rembang, di rumah gadis pantai, di kamar gadis pantai, di dalam pendopo, di ruang tamu pendopo, di ruang makan pendopo, di ruang khalwat pendopo, di dapur pendopo, di perahu, di rumah kepala desa, di gerobak atau dokar. Yang kedua itu waktu, sekitar tahun 1930-an atau 1940-an, di mana penjajahan Belanda masih di Indonesia atau bahkan sudah hampir berakhir karena orang-orang di pendopo masih menggunakan bahasa Belanda pada beberapa waktu. Dan terakhir, amanat. Yang pertama, tidak penting apakah kita termasuk orang rendahan atau seorang bangsawan, kita tetap sama di mata Tuhan. Yang kedua itu mengabdi itu yang utama adalah kepada Tuhan, bukan kepada manusia yang dijunjung seakan penguasa dunia. Yang terakhir, sebuah jabatan atau kekuasaan yang adalah menuntun kita pada sebuah kesombongan. Dan yang kedua, intrinsik pada novel Gadis Pantai karya Pramudia Anantatur. Biografi pengarang. Nama asli dari Pramudia adalah Pramudia Ananta Manstur. Namun lama-kelamaan orang lebih mengenalnya sebagai Pramudia Anantatur atau biasa dipanggil Pram. Pramudia Anantatur lahir pada 6 Februari 1925 di Blora, Jawa Tengah, Indonesia, dan meninggal pada 30 April 2006 dalam usia 81. Dimakamkan di TPU Karet Bifak, Jakarta. Beliau diketahui memiliki istri bernama Maimunah Salim dan 5 orang anak serta 9 orang cucu. Istrinya meninggal pada bulan Januari tahun 2011 dan dimakamkan di tempat yang sama dengan Pramudia Anantatur, yaitu di TPU Karet Bifak. Hampir separuh hidupnya dihabiskan dalam penjara, 3 tahun dalam penjara kolonial, 1 tahun di Orde Lama, dan 14 tahun yang melelahkan di Orde Baru. 13 Oktober 1965 sampai Juli 1969, Pulau Nusa Kambangan Juli 1969 sampai 16 Agustus 1969, Pulau Baru Agustus 1969 sampai 12 November 1976, Magelang atau Banyumanik November Desember 1979, tanpa proses pengadilan. Pada tanggal 21 Desember 1979, Pramudia Anantatur mendapat surat pembebasan secara hukum tidak bersalah dan tidak terlibat dalam G30 SPKI, tetapi masih dikenakan tahanan rumah, tahanan kota, tahanan negara sampai tahun 1999 dan wajib lapor ke Kodim Jakarta Timur 1 kali seminggu selama kurang lebih 2 tahun. Hubungan pengarang dengan gadis novel pantai. Gambaran dalam novel Gadis Pantai, sebagian besar novel ini merupakan suatu pengalaman atau kenyataan yang pernah ia lihat, pernah ia rasakan dan dialami oleh pengarang sebagai individu yang berada dalam masyarakatnya. Dalam novel ini, Pramudia berusaha mengusut tentang kejamnya feodalisme Jawa yang terjadi pada waktu itu. Hal itu dilatar belakangi oleh kehidupan Pramudia yang merupakan salah satu wacana wakil dari masyarakat pada kelompok orang kebanyakan. Dalam mengarang novel ini, Pramudia terinspirasi dari neneknya sendiri, nenek dari ibu, yang bernama Satimah. Neneknya merupakan cerminan orang kebanyakan yang dijadikan selir oleh kakeknya. Kakeknya adalah seorang penghulu di kota Rembang, tetapi setelah melahirkan bayi perempuan yang tak lain adalah ibu kandung Pramudia, ia diusir dari gedung tuannya. Nenek Satimah berasal dari keluarga miskin, karakternya yang periang, suka memberi dan sayang kepada cucu-cucunya. Meskipun Pramudia yang tidak begitu mengenal neneknya, namun dari sinilah nenek Satimah merupakan model asli dari gadis pantai. Nilai-nilai yang terdapat pada novel Gadis Pantai yaitu yang pertama, nilai sosial. Dalam roman ini digambarkan mengenai kekejaman yang tak berkemanusiaan dan tak beradab seorang penguasa yang memiliki kedudukan sebagai ningrat atau bangsawan ditujukan kepada seorang gadis bubu dari sebuah kampung nelayan yang menjadikan istri percobaan penguasa. Jelas sekali bahwa ini merupakan kritik menghadap feodalisme Jawa yang digambarkan sangat kental dalam roman Gadis Pantai ini. Yang kedua itu nilai agama. Dalam romans ini, Bendoro selalu sholat dan mengaji di sebuah ruangan yang bernama khalwat.
Lalu nilai agama yang diterapkan di pendopo berbeda dengan di kampung. 10 tahun yang baru lalu, aku juga pernah datang ke kampungmu. Kotor, miskin, orangnya tak pernah beribadah. Kotor itu tercela, tidak dibenarkan oleh orang yang tahu agama. Kebersihan Mas Nganten adalah bagian penting dari iman. Itu namanya kebersihan batin. Ngerti Mas Nganten? Garis Pantai 2011 halaman 41. Anak-anak Bendoro pun diajari mengaji setiap hari. Ya, di samping kiri kan ada surau. Di sana mereka belajar juga mengaji. Garis Pantai 2011 halaman 55. Selanjutnya, situasi dan kondisi. Novel ini sangat kritis membicarakan feodalisme Jawa pada masa itu. Sebuah novel yang mungkin mewakilkan suara rakyat jelata, rakyat dari golongan bawah dalam sistem feodalisme. Cukup sekian video presentasi saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.